Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini admin akan membahas light novel Geikotsu Kishisama. Nah, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi biar nyambung silahkan nonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe. Dan jika suka video admin silahkan tekan tombol like. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di sebuah bangunan sekunder, seorang pangeran bernama Seth duduk di mejanya, tepatnya di oven yang terletak di kerajaan Roden. Seth menerima laporan dari seorang jenderal yang bernama Setrio bahwa dia mengatakan seorang putri yang bernama Yuriarna yang dikabarkan sudah terbunuh. Akan tetapi, sekarang entah bagaimana Yuriarna bersama sebuah pasukan berada di Lord Kyocera. Mendengar itu, Seth jadi sangat kesal karena orang yang diperintahkannya untuk membunuh Yuriarna melaporkan bahwa dia berhasil membunuh Yuriarna. Bahkan buktinya orang bernama Kaek ini memberikan kalung yang sering dipakai oleh Yuriarna. Namun setelahnya mereka pun diserang oleh monster dan terpaksa melarikan diri. Namun ketika Seth mengirimkan kelompok kedua untuk mengambil mayat putri Yuriarna, akan tetapi mereka tidak menemukan mayat, kereta, bahkan beberapa pengawalnya. Meskipun Seth berpikir bahwa tidak mungkin Yuriarna bakal selamat dengan monster yang datang setelahnya, dan jika kemungkinan selamat, tidak mungkin Yuriarna bisa sembuh dari cederanya dengan begitu cepat. Akan tetapi, menurut laporan itu, Yuriarna terlihat sehat dan tanpa cedera sedikit pun dan baru saja muncul di Kyocera, di kerajaan Roden. Putri Yuriarna ini adalah adik dari Seth yang tentunya juga penerus kerajaan Roden. Pembunuhan Putri Yuriarna awalnya direncanakan oleh Dakares, akan tetapi dia gagal untuk melakukannya. Nah, jika Dakares berhasil membunuh Yuriarna, Seth akan menjebaknya dengan menimpakan semua pembunuhan itu kepada Dakares. Jadi intinya Seth sudah tahu bahwa Dakares juga berencana menyingkirkannya dari tahta. Ketika Seth memerintahkan komandannya Setrio untuk mengurus Yuriarna di Kyocera, nah akan tetapi komandan Kyocera tidak bisa melakukannya, sebab Yuriarna tidak hanya ditemani 30 pengawalnya, tetapi 200 tentara mengibarkan bendera di Grand Duchy. Dan kenapa Grand Duchy juga ikut membantu Yuriarna itu karena kakak perempuan Yuriarna menikahi duke penguasa Grand Duchy. Yang lebih mengejutkan Seth ketika mendengar 30 tentara F juga ikut menemani putri Yuriarna. Karena tidak tahu lagi harus bagaimana untuk mengurus Yuriarna, Seth hanya bisa duduk manis untuk menyambut adiknya Yuriarna dan memberikan selamat karena lolos dari kematian. 2 hari kemudian, putri Yuriarna tiba di Ovan, tepat di kediaman Seth. Sekarang Yuriarna yang berada di hadapan kakaknya yaitu Seth dan memberikan hormat kepadanya, dan sedikit ironian tentang saudara. Yuriarna ditemani 2 orang di sampingnya, salah satunya adalah Randolph, anak dari Jenderal Carton, dan satunya lagi adalah seorang tetua F yang mempunyai tubuh berotot. Setelah itu barulah mereka mengobrol secara serius. Saya memberikan selamat pada Yuriarna karena telah lolos dari rencana pembunuhan Dakares. Yuriarna menjawab bahwa dia sudah diselamatkan oleh dewa penyelamat hingga Yuriarna masih bisa selamat tanpa terluka. Meskipun Yuriarna sedikit curiga dengan Seth karena dia telah mengumumkan kematiannya yang tidak ada tanda-tanda kematian atau bukti yang kuat bahwa Yuriarna telah mati. Tapi Seth meyakinkan Yuriarna bahwa dia mendapati kalung yang sering dipakai oleh Yuriarna. Jadi dia berpikir Yuriarna telah mati, dan apalagi di dalam hutan terdapat banyak monster buas yang bisa saja menyeret mayat ke dalam hutan. Seth melanjutkan untuk menjelaskannya jika dia tidak mengumumkan kematian Yuriarna, yang jelas dia tidak bisa menemukan mayatnya, ditambah pemberontakan yang terjadi di Ovan apalagi saat itu dalam keadaan terlemah. Dan jika dia menyarankan Yuriarna masih hidup, maka pendukung Yuriarna bakal tidak jadi mengirim bantuan ke Ovan. Itu akan membuat perpanjang pemberontakan di Ovan, tetapi juga menempatkan rute perdagangan di Lembo. Mendengar penjelasan dari Yuriarna, hanya bisa setuju dengan apa yang dilakukan Seth. Saya juga bertanya tentang tentara Grand Duchy dan Raspberry yang menemani Yuriarna.
Yurana menjelaskan bahwa prajurit ini dikirim oleh adiknya Saryana dari Limbol untuk memastikan Yurana selamat sampai ke ibu kota. Sedangkan peri gelap yang menemani Yurana adalah seorang tetua High-Elder Vangas. Tujuan mereka datang tidak hanya menemani Yurana, akan tetapi untuk bisa membuka mitra dagang dengan kerajaan Roden. Dan yang akan mereka jual adalah batu rune, yang tentunya bisa membantu perkembangan kerajaan. Nah, Seth yang mendengar wajahnya langsung pucat keringat dingin. Sebab jika orang-orang mendapatkan penanaman batu rune tanpa Kadipaten Agung, maka seluruh para bangsawan yang ada di kerajaan Roden sudah pasti bakal sumpah setia pada Yurana. Dan tentunya Yurana bisa jadi yang akan menduduki tata kerajaan. Yurana yang akan menuju ke ibu kota besok pagi, maka Yurana akan menginap semalam di kediaman Seth, dan tentunya Seth akan menyediakan tempat untuk Yurana. Setelah Yurana pergi, Seth terjatuh ke kursinya. Tentunya Seth tidak terima dengan semua yang Yurana lakukan, karena tujuannya untuk menduduki tata bisa-bisa terancam. Tapi untuk sekarang, Seth tentunya tidak bisa berbuat apa-apa dan menyadari bahwa dia hanya bisa memberikan kemenangan pada Yurana untuk sekarang. Tapi Seth tidak akan menyerah begitu saja karena dia hanya akan memberikan tata kerajaan pada anaknya. Di sisi lain, di mana Arianne dan Chiome berada di kuil Hanzo yang sudah hancur, tepatnya di mata Lord Crown. Tak lama setelah mereka berdua meriksa kuil Hanzo, Arianne dan Chiome mendengar teriakan dari tempat Ars berendam. Arianne yang mendengar itu seketika mencabut pedangnya dan berlari bersama Chiome ke arah kolam. Sampai di kolam, dia menemukan seorang pria yang tidak dikenalnya terbaring tak berdaya. Tapi melihat Ponta berada di sisinya, Chiome yakin itu adalah Ars yang sudah mendapatkan tubuh manusia. Ars saat itu dalam keadaan menggigil padahal tubuhnya hangat. Arianne heran kenapa Ars seperti itu dan bertanya apakah itu karena efek dari mata air kutukan. Tapi setelah Arianne dan Chiome mencoba mencari kebenaran dengan mencelupkan tangannya ke kolam, mereka tidak merasakan efek apapun. Chiome mengatakan itu mungkin karena mereka berdua tidak dikutuk, makanya tidak ada efek sama sekali. Tak lama, Arianne merasa cemas setelah melihat Ars tak bergerak sama sekali. Chiome memeriksa tubuh Ars dan memberitahu Arianne bahwa Ars hanya pingsan. Arianne merasa kesal karena Ars telah membuatnya benar-benar khawatir. Karena mereka berdua tidak tahu apa yang terjadi pada Ars, Chiome menyarankan untuk membawanya ke kastil. Arianne setuju dan menggendong Ars sampai di kastil. Karena seorang elf itu mempunyai tubuh yang sangat kuat, Arianne tidak punya masalah saat menggendong Ars. Tapi wajahnya memerah setelah ada bagian tubuh Ars yang menonjol pada Arianne dan meletakkannya di atas meja yang berada di dapur reruntuhan kastil. Arianne dan Chiome sedikit merasa lega setelah dia meletakkan Ars. Ponta kembali menjilat pipi Ars dan itu sedikit membuat mata Ars berkedip. Wajah Arianne memerah saat melihat tubuh Ars yang masih telanjang dan kemudian Chiome menutupnya dengan kain yang mereka bawa. Arianne bertanya pada Chiome apakah Ars ini benar-benar manusia, padahal tidak ada manusia yang memiliki telinga panjang. Chiome mengatakan tidak mungkin Ars itu manusia dan kemungkinan dia adalah bangsa elf. Akan tetapi, Arianne heran dengan tampilan tubuh Ars karena tidak ada bangsa elf yang memiliki rambut hitam dan mata merah. Tak lama Arianne dan Chiome mengobrol, tubuh Ars mulai kembali menjadi kebentuk tulang. Arianne dan Chiome hanya bisa terpaku melihat transformasi itu. Ketika Arianne memegang tubuh Ars yang sudah kembali ke tulang, Arianne meneteskan air mata karena dia takut jika Ars itu sudah meninggal. Sebab selama ini, Arianne belum bisa membalas budi pada Ars yang telah banyak menolong Arianne. Tapi Chiome menyarankan Arianne untuk bertanya kembali kepada ahlinya. Arianne berpikir mungkin dia bisa bertanya pada Filerfame, yaitu Dewa Naga penghuni mata Lord Crown. Arianne kemudian berdiri di atas reruntuhan dan memanggil Filerfame yang saat ini lagi tidur. Filerfame kemudian terbangun dan terbang menuju reruntuhan tempat Arianne. Seperti apa yang terjadi saat ini, Arianne bertanya pada Filerfame. Oh iya guys, admin ingatkan di sini jika Filerfame berbicara, itu tandanya dia berbicara melalui telepati. Saat Filerfame melihat keadaan Ars, dia mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan jiwa Ars, akan tetapi rohnya sedikit bermasalah.
Tapi dia akan pulih dengan cukup beristirahat dan menyarankan Ariane untuk tidak terlalu khawatir. Dan kemungkinan Ars akan bangun sekitar 5 hari lagi. Jadi intinya walaupun di sini Aryan sedikit menuduh bahwa mata air itu seakan telah meracuni Ars karena dia jatuh pingsan setelah mandi di air hangat tersebut. Filler Film menjelaskan bahwa Ars itu pingsan karena kutukan yang ada padanya belum pernah diangkat sebelumnya. Dan untuk mengetahuinya, Aryani hanya bisa menunggu Ars untuk bangun dan meminta Ars menjelaskannya. Filler Film juga jelasin bahwa Ars mulai sekarang ketika kembali ke bentuk hidupnya tidak akan mempengaruhi dirinya secara rohani seperti yang terjadi saat ini. Namun jika jiwanya benar-benar dirugikan, Ars akan benar-benar menjadi mayat. Filler Film kemudian pergi ke sumber air panas dan berendam di sana dengan tujuan untuk menemani mereka sampai Ars sadar. Filler Film juga menyuruh Aryan dan Chiome untuk memberikan mata air penghilang kutukan secara teratur pada Ars. Yang intinya Chiome dan Aryan akan merawat Ars dengan menyiraminya dengan air penghilang kutukan secara teratur setiap harinya. Dan tentunya mereka juga akan mencari persediaan makanan untuk bisa hidup setidaknya sampai 5 hari. Seperti yang dikatakan Filler Film bahwa Ars butuh waktu sekitar 5 hari untuk bisa sadar. Ketika Aryan sudah balik dari hutan membawa banyak makanan di tasnya, Aryan bertanya pada Chiome hal apa yang ditemukannya. Ternyata Chiome menemukan Geistero milik Hanzo, dan mereka berdua pun mengobrol sampai akhirnya terdengar suara perut dari Ponta. Jadi mereka memutuskan untuk membuat sarapan. Hari demi hari, Chiome dan Aryan terus merawat Ars dan menyiraminya dengan air hangat. Sampailah di mana Chiome menyarankan Aryan untuk meminumkan air dari mulut Aryan ke mulut Ars, karena dikhawatirkan Ars bakal lama untuk sembuh jika tidak makan sesuatu. Ketika mendengar itu, Aryan yang terkejut tak sengaja menumpahkan air ke wajah Ars hingga membuat Ars batuk air. Meski begitu, Ars tetap saja belum sadar. Aryan wajahnya memerah dan menganggap saran dari Chiome sungguh gila. Tapi Chiome mengatakan dia tidak keberatan melakukannya jika Aryan tidak mau melakukannya. Dan itu tidak masalah bagi Chiome. Aryan bilang itu adalah ide yang sangat konyol. Chiome hanya mengangkat bahu dan bilang pada Aryan bahwa dia akan mencari makanan. Setelah Chiome pergi, Aryan menepuk pipi Ars berkali-kali untuk membuatnya sadar. Hari demi hari berlalu, Ars yang tidak sadar sekarang terbangunkan setelah mengalami mimpi buruk, di mana mimpi itu menggambarkan bahwa Ars tidak merasakan emosi saat dia membunuh banyak orang dengan tangannya. Ars pun melihat sekeliling ruangan tepatnya di dapur kastil reruntuhan dan ternyata Ponta juga berada di sampingnya. Saat Ponta menyadari Ars telah bangun, dia melompat ke wajah Ars dan menjilati tubuh kerangkanya. Tak lama, Aryani yang datang ke ruangan itu pun terkejut dan menjatuhkan sayur yang ada di tangannya. Karena sangat bahagia dengan atas kesadaran Ars, Aryani sampai meneteskan air mata. Chiome juga merasa senang bahwa Ars sekarang sudah kembali sadar. Ekspresi wajah mereka sangat mengkhawatirkannya. Ars pun meminta maaf pada Aryan dan Chiome. Nah, yang lebih mengejutkan Ars ketika Aryan mengatakan bahwa dia sudah tertidur selama 7 hari. Bahkan jika Ars belum bangun, juga Chiome berencana bakal akan ke desa untuk meminta bantuan. Tak lama juga datang seorang pria yang sama sekali tidak Ars kenal. Aryan mengatakan bahwa dia adalah naga Filler Film yang telah berubah ke wujud manusia. Tentunya Ars sedikit terkejut dengan perubahan Filler Film, yang intinya di sini mereka berempat mengobrol. Filler Film menjelaskan bahwa Ars ini sebenarnya bukanlah berasal dari dunia ini, mengingat dia seorang peri yang berbeda dari bangsa F lainnya. Dan tentunya tidak hanya Ars yang berasal dari dunia lain datang ke dunia ini, melainkan Hanzo sebagai pendiri klan Genshin juga berasal dari dunia lain. Nah, ketika mendengar nama Hanzo, Chiome sangat terkejut. Tapi naga Filler Film lanjut menjelaskan bahwa penyebab Ars kehilangan kesadaran setelah mendapatkan tubuh manusianya itu karena Ars mendapati emosi yang selama ini tidak dia terima saat dalam wujud tengkorak. Filler Film juga heran kenapa efek dari penghilang kutukannya hanya bersifat sementara. Tentunya Ars juga tidak tahu apa yang sudah terjadi. Sebab juga tidak mungkin bagi Ars menceritakan tentang dari mana dia berasal. Jika dia menceritakannya kepada Aryan dan Chiome, mereka juga tidak akan percaya.
Ketika Ariane bertanya apakah Arsakan kehilangan kesadaran jika dia kembali berendam di air hangat Lord Crot, Pilar V menjelaskan bahwa Ars memang seharusnya memakai air hangat penghilang kutukan itu secara teratur, biar Ars semakin terbiasa dengan emosi yang dia dapat. Jika tidak, maka Ars akan mendapati dirinya akan selamanya jadi mayat hidup. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan light novel Gekkotsuki Sama. Dan Amin ingatkan bahwa admin hanya merangkum cerita. Jadi bagi yang ingin tahu lebih detailnya silahkan baca light novelnya sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton.